Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar anak-anak solih dan solihah SDIT Baitul Izzah? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar ya. Semoga selalu dalam lindungan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hari ini giliran Ustazah yang akan berbagi kisah dan bercerita kepada kalian semua. Insyaallah Ustazah akan bercerita tentang sosok yang pantas kita idolakan, sosok yang wajib kita teladani. Kalau Ustazah Nikmah tanya nih, siapa sih idola kalian? Mungkin jawabannya beragam ya. Ada yang jawab The Avengers mungkin, Spider-Man, Superman, atau Atta Halilintar. Ya, banyak ya. Mungkin beragam, tapi Ustazah sangat berharap sekali kalian dengan lantang mengatakan bahwa idola saya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Nah, di sini Ustazah akan bercerita 3 kisah kemuliaan akhlak Rasulullah. Kisah yang pertama bercerita tentang Rasulullah dengan seorang wanita tua. Jadi setiap kali Rasulullah mau ke masjid, Rasulullah itu akan melewati rumah wanita tua tersebut. Ketika Rasulullah lewat, Rasulullah itu dilempari debu, kotoran gitu ya. Itu hari pertama. Hari pertama dan Rasulullah kaget. Siapa nih yang lemparin saya gitu. Ketika Rasulullah melihat bahwa itu adalah seorang wanita tua, Rasulullah tidak marah. Rasulullah menyapa, Assalamualaikum. Kemudian di hari-hari selanjutnya pun begitu. Bahkan di hari selanjutnya bukan hanya sekedar kotoran dan sampah, tapi Rasulullah juga diludahi. Pada satu hari ketika Rasulullah lewat depan rumahnya, Rasulullah udah siap nih bakalan dilemparin sesuatu gitu ya, bakalan diludahi, tapi ternyata tidak ada orang. Kemudian Rasulullah bertanya kepada tetangga wanita tersebut, kemanakah gerangan wanita tua itu? Kemudian tetangganya menjawab bahwa wanita itu sedang sakit dan dia hidup sebatang kara atau hidup sendirian. Kemudian Rasulullah berinisiatif untuk menjenguk. Bukan hanya sekedar menjenguk, Rasulullah juga membuatkan makanan, membersihkan rumahnya, kemudian juga mengambilkan air buat wanita itu. Wanita tua itu terbangun ya, kaget ada orang di rumahnya. Kemudian ketika melihat bahwa itu adalah Nabi Muhammad, wanita tua itu sangat kaget. Karena orang yang dia benci adalah orang yang pertama menjenguknya. Wanita tua itu kaget gitu. Dan terharu, menyesal gitu ya. Kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, aku sudah berlaku jahat kepadamu, tapi kenapa kamu mau menjengukku? Kemudian Rasulullah menjawab bahwa kamu berlaku demikian, berbuat jahat kepadaku, bisa jadi karena kamu belum tahu kebenaran yang aku bawa dan kamu belum mengenal Islam. Mendengar jawaban Rasulullah, wanita tua itu kemudian tersentuh hatinya. Dan pada saat itu juga wanita itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kisah yang kedua adalah kisah tentang seorang pengemis buta di sudut pasar kota Madinah. Pengemis ini beragama Yahudi. Setiap orang yang datang mendekatinya, pengemis ini akan selalu mengatakan, wahai saudaraku, jangan kau dekati Muhammad. Muhammad itu orang gila. Muhammad itu pembohong. Muhammad itu tukang sihir. Jika kamu mendekatinya, kamu akan terpengaruh olehnya.
Selalu seperti itu jika ada orang yang datang mendekatinya. Sebagai seseorang yang diberi wahyu, Rasulullah tahu tentang pengemis buta tersebut. Kemudian Rasulullah datang setiap paginya untuk memberi makan pengemis buta tersebut. Rasulullah datang memberi makan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Begitu setiap paginya sampai menjelang Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar, salah seorang sahabat terbaik Rasulullah SAW, mendatangi anaknya Aisyah yang juga istri Rasulullah. Wahai Aisyah, apa sunnah yang belum aku jalankan? Kemudian Aisyah mengatakan, hampir semua sunnah sudah engkau jalankan ayah, tapi ada satu yang belum engkau jalankan. Apa itu anakku? Rasulullah setiap pagi memberi makan seorang pengemis tua buta di sudut pasar kota Madinah. Keesokan harinya Abu Bakar langsung berangkat ke pasar untuk menemui pengemis tersebut. Ketika Abu Bakar sampai, pengemis itu juga mengatakan hal-hal yang menjelekkan Rasulullah. Tapi Abu Bakar tetap memberikan makan. Namun ketika Abu Bakar memberikan makan, pengemis itu mengatakan, bukan, kamu bukan orang yang biasa memberi aku makan. Orang yang biasa memberikan aku makan selalu melembutkan makanan dan menaruh makan di mulutku dengan mudah sehingga aku mudah memakannya. Mendengar penuturan pengemis tersebut, Abu Bakar menangis dan kemudian berkata, tahukah kamu, orang yang selama ini menyuapimu sudah meninggal dunia. Dan orang yang menyuapimu setiap pagi adalah Rasulullah Muhammad SAW. Mendengar apa yang dikatakan Abu Bakar, pengemis itu menangis, menyesal. Kemudian dia mengatakan, selama ini aku selalu mengatakan hal-hal buruk tentang Muhammad. Aku selalu memfitnah Muhammad, tapi dia tidak pernah sedikit pun marah kepadaku. Mulai hari ini, aku bersyahadat. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan hari itu juga pengemis buta itu memeluk agama Islam. Kisah yang ketiga adalah kisah dakwah Nabi ke kota Thaif. Awal-awal dakwah Rasulullah begitu berat ya di kota Mekah. Banyak penolakan dari tokoh-tokoh masyarakat Quraisy. Bahkan pengikut Rasulullah banyak yang disiksa ya. Ada kisah Bilal bin Rabah ya, yang disiksa di bawah terik matahari, diikat, ditaruh batu di atas dadanya, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Ada kisah Sumayyah yang akhirnya harus dibunuh gitu ya, karena tidak mau kembali menyembah berhala. Begitu berat perjuangan dakwah Rasulullah untuk menyampaikan kebenaran. Kemudian Rasulullah mencoba untuk berangkat ke kota Thaif, berharap dakwahnya diterima. Berangkatlah Rasulullah ke kota Thaif yang dari Mekah itu berjarak sekitar 60 mil. Itu ribuan kilometer ya. Ditemani oleh Zaid bin Haritsah berjalan kaki. Karena kalau Rasulullah naik unta itu akan ketahuan gitu ya. Ketika Rasulullah ketahuan oleh pembesar Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy itu akan dihadang gitu perjalanan Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah jalan kaki. Berhari-hari Rasulullah berjalan kaki berangkat ke kota Thaif. Sesampainya di kota Thaif, Rasulullah ketika bertemu dengan orang akan menyampaikan kebenaran Islam, mengajak orang-orang untuk memeluk agama Islam. Kemudian Rasulullah mendatangi pasar, kemudian di pasar juga mengajak orang untuk mengikuti agama Islam. Tokoh-tokoh masyarakat kota Thaif ini mendengar ada Nabi Muhammad datang ke kota Thaif, marah gitu ya. Kemudian mereka menyusun rencana untuk membunuh Rasulullah. Tapi kemudian mereka tidak berani, tapi mereka tidak tinggal diam. Mereka akan menyiksa Rasulullah. Rasulullah berada di kota Thaif sekitar 15 malam. Setiap hari Rasulullah mengajak orang-orang untuk mengikuti agama Islam. Dan tapi belum ada satupun juga yang mengikuti
Rasulullah. Nah, ketika di hari ke-15 Rasulullah itu dilempari batu. Kemudian Rasulullah berlari ya, mencari tempat berlindung bersama Zaid bin Haritsah. Sepanjang jalan dilempari batu. Bahkan sampai kaki Rasulullah berdarah-darah. Rasulullah kesakitan. Rasulullah mencari tempat perlindungan. Jadi selama Rasulullah berlari itu Rasulullah sedih gitu ya. Rasulullah takut jika masyarakat Taif yang belum tahu kebenaran Islam ini akan mendapatkan murka Allah. Kemudian Rasulullah bersembunyi di balik sebuah bangunan ya, sebuah rumah. Rasulullah menghadap ke langit dan kemudian muncullah malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menawarkan. Malaikat yang ada di atas sana itu sedih yang lihat Rasulullah dilempari batu gitu, dihina, dicaci maki. Kemudian menawarkan gunung yang mengapit kota Taif untuk direbahkan, ya, untuk menimpa masyarakat Taif. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan lakukan itu. Aku berharap bahwa suatu saat dari rahim-rahim mereka akan lahir anak-anak, akan lahir generasi-generasi yang nantinya akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Luar biasa ya akhlak Rasulullah. Dan dikisahkan juga bahwa Islam hadir di Indonesia itu juga andil dari pedagang Arab yang berasal dari Taif. Luar biasa kesabaran Rasulullah, luar biasa mulianya Rasulullah ya, hingga akhirnya gunung tadi tidak jadi ditimpakan ke masyarakat Taif. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari kisah-kisah yang Ustazah sampaikan kita bisa mengambil hikmahnya, kita semakin bisa meneladani, mencintai ya, dan mengidolakan sosok Rasulullah. Dan semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat dari sosok yang kita idolakan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari Ustazah pribadi. Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.